tentu kembalinya tim Novel Baswedan dan kawan-kawannya ini sangat mengkhawatirkan bagi siapapun yang takut KPK ini akan terengginas lagi, KPK ini akan Spartan lagi. Nah, oleh karena itu harus ditutup rapat-rapat akses bagi mereka untuk masuk kembali ke KPK. Nah, oleh karena itu keluarlah Perkom nomor 1 tahun 2022, meskipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam teman-teman mendengarkan, karena ini podcast jadi bisa didengarkan kapan aja. Kembali lagi di episode ke-15 podcast di atas meja sama aku Mima. Dan kali ini narasumbernya adalah Mas Adnan Topan. Kita akan bicara soal politik bumi hangus KPK. Seperti biasa untuk mengawali sesinya aku akan menyapa narasumbernya dulu. Pagi Mas Adnan. Pagi Mima, pagi pendengar podcast si cewek. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Iya, kondisi yang lagi masih sebetulnya kita belum tentu ya kondisi saat ini. Jadi menanyakan kabar adalah salah satu hal yang penting, dan mendoakan kabar baik juga adalah hal yang penting. Nah, aku mungkin nggak akan membuka terlalu lama. Kita akan langsung bicara aja sedikit pembuka bahwa beberapa pekan lalu ICW, khususnya Mas Adnan, menulis satu tajuk rencana yang dipublikasikan di website ICW dengan judul Politik Bumi Hangus Ketua KPK ya. Nah, itu apa sih? Itu berangkat dari Perkom nomor 1 tahun 2022 yang dikeluarkan sama pimpinan KPK tentang kepegawaian. Nah, kita juga mungkin saat ini kita mulai gerah ya, semakin gerah dengan banyak gimmick, banyak perlakuan ke pimpinan KPK dan lembaga KPK sendiri yang rasanya kok makin jauh dari nilai-nilai anti korupsi, dari wewenang mereka dan dari amanat yang harusnya mereka pegang sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Nah, langsung aja. Di sana kan ditulis soal politik bumi hangus. Pertanyaan yang mau aku tanyain di awal adalah kenapa menggunakan istilah itu, Mas Adnan, untuk menggambarkan Perkom, salah satu pasal di Perkom nomor 1 tahun 2022. Ya, sebenarnya lahirnya Perkom 1 tahun 2022, khususnya yang berkaitan dengan larangan bagi para mantan pegawai KPK untuk bergabung lagi ke KPK, itu tidak bisa dilepaskan dari tahapan-tahapan sebelumnya di KPK yang memang menyasar beberapa pegawai tertentu untuk disingkirkan dari KPK. Nah, itu bisa dilihat dari misalnya kebijakan TWK, yang kebijakan TWK sendiri mendapatkan payung legalitasnya misalnya di peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang landasannya juga adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai KPK sebagai revisi dari undang-undang sebelumnya. Jadi kalau kita melihat dari kronologis apa yang terjadi di KPK, jelas bahwa target yang paling ya disasar, yang paling hendak dihancurkan atau disingkirkan adalah para mantan pegawai KPK yang telah disingkirkan dengan mekanisme TWK. Nah, akan tetapi mekanisme TWK sendiri ternyata belum cukup aman, mengingat para pegawai KPK yang telah dikeluarkan ini sebagiannya justru diangkat kembali sebagai ASN. Nah, ini tentu juga merupakan pukulan keras bagi pimpinan KPK, karena ketika mereka mengatakan orang-orang ini tidak lolos, ya, tidak sah sebagai ASN atau sebagai pegawai pemerintah, ternyata di kepolisian mereka diangkat sebagai ASN. Jadi ada keputusan dari kepolisian yang kemudian mau tidak mau mendelegitimasi keputusan TWK KPK yang ini memalukan. Ya, dari sisi kepatuhan mereka terhadap undang-undang, dari sisi mekanisme prosedur TWK, dan bahkan kebijakan TWK yang sangat kontroversial dan penuh motif tertentu ini juga sudah dikoreksi sebenarnya oleh Komnas HAM, oleh
Ombudsman Republik Indonesia, dan sebenarnya dua lembaga ini menuntut supaya TWK itu dibatalkan. Artinya dari sisi pelanggaran hak asasi manusia, prosedur administrasi dalam pengambilan keputusan itu bermasalah. Dan kemudian diperkuat kembali apa yang menjadi temuan dan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman itu lewat pengangkatan beberapa pegawai KPK yang dilengsarkan lewat mekanisme TWK di Kepolisian Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu kanalnya menjadi lebih terbuka bagi para pegawai KPK yang sudah dikeluarkan untuk masuk lagi, karena memang mereka juga punya niat yang demikian. Gitu ya. Mereka sudah beberapa kali menyatakan secara terbuka kepada publik lewat media, misalnya Bang Novel, ya harapan kami kalau nanti pimpinan KPK-nya ganti, ya Firly TS ini kemudian sudah selesai, ya mereka akan kembali ke KPK. Nah, tentu kembalinya tim Novel Baswedan dan kawan-kawannya ini sangat mengkhawatirkan bagi siapapun yang takut KPK ini akan terengginas lagi, KPK ini akan Spartan lagi. Nah, oleh karena itu harus ditutup rapat-rapat akses bagi mereka untuk masuk kembali ke KPK. Nah, oleh karena itu keluarlah Perkom nomor 1 tahun 2022. Meskipun kalau kita uji lagi dari sisi nalar ya dalam mengatur atau menyusun ketentuan itu sudah sangat salah gitu ya. Akan tetapi karena tujuannya adalah untuk menghancurkan sepenuhnya kelompok yang selama ini dianggap sebagai Taliban, itu akhirnya dilakukan dengan cara-cara yang sebenarnya juga melanggar ya berbagai hal, melanggar ketentuan-ketentuan yang ada, akan tetapi itu tetap dianggap legitimate karena sudah diputuskan oleh pimpinan KPK. Itu Mima kira-kira ya argumentasinya. Iya, kalau membaca istilah politik bumi hangus itu kan dalam perang menutup infrastruktur ya. Dan ini adalah yang dilakukan, infrastruktur yang bisa dipakai lawan dihancurkan. Jadi ya kalau ini adalah aksesnya ditutup, nggak bisa lagi untuk masuk. Ya poinnya memang kalau teman-teman belum tahu di sana ada bagi mereka yang sudah diberhentikan baik secara hormat ataupun tidak hormat dari ASN, Polri atau TNI untuk masuk ke KPK. Nah, Mas Anton tadi menyebut bahwa ini bukan satu hal yang utuh gitu, tapi dia berkelanjutan dari hal-hal sebelumnya. Ada Perkom 1 2021 soal TWK, terus ada UU 19 tahun 2019. Apa sih yang dilihat kesamaannya dari hal-hal ini, baik dari segi pembentukan perundang-undangannya atau aturannya, atau tujuan dan atau dalam tanda kutip niat buruk dari pembentukan itu atau pelegitimasian perbuatan-perbuatan yang sebetulnya buruk gitu. Ya, kalau rujukannya adalah pada kebijakan politik negara, tentu ini ada hubungannya dengan sikap ya, dan posisi Presiden Jokowi dalam isu pemberantasan korupsi, yang mana lebih mengedepankan narasi pencegahan korupsi daripada narasi pemberantasan korupsi yang di dalamnya termasuk adalah penegakan hukum yang tegas dan keras. Nah, adanya diksi baru yang diwacanakan oleh pemerintah dalam bentuk pencegahan korupsi itu sudah terlihat ketika pemerintah mengeluarkan Perpres gitu ya, yang mengatur soal strategi nasional pencegahan korupsi. Di istilah pencegahan korupsi itu benar-benar menjadi judul dari sebuah ketentuan, alih-alih hanya sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi. Yang ini sebenarnya sudah mensiratkan apa mau negara. Dan kemudian kemauan politik untuk fokus pada pencegahan korupsi ini yang nyatanya juga kalau kita melihat dari rangkaian persoalan korupsi yang terjadi pasca revisi Undang-Undang KPK ataupun berbagai kemunduran-kemunduran yang secara makro kita bisa lihat
dan evaluasi misalnya dari Corruption Perception Index, kemudian dari Demokrasi Index dan lain-lain, jelas bahwa wacana mengenai pencegahan korupsi itu hanya gimmick politik. Dia tidak mengakar sebagai satu kebijakan yang solid, yang juga serius untuk memang fokus dalam perbaikan strategi pencegahan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, jika kemudian opportunity melakukan korupsi itu masih sangat lebar, dan itu terbukti ketika misalnya kasus korupsi dalam anggaran penanganan pandemi itu terjadi, jelas bahwa sebenarnya pencegahan korupsi itu nonsens ya, dari sisi kita sebagai masyarakat sipil. Nah, oleh karena fokusnya adalah pendekatan yang soft, ya, yang kompromistik dalam pemberantasan korupsi, maka KPK itu adalah persoalan. Terutama KPK yang selama ini kerap melakukan OTT, kemudian menangkap para pelaku korupsi di level elit, seperti anggota DPR, para menteri, kemudian juga para pejabat publik di tempat lain, termasuk para kepala daerah dan para pengusaha kelas kakap. Jelas itu bukan merupakan sesuatu yang diharapkan terjadi dalam skenario pendekatan pemberantasan korupsi yang sangat kompromistik seperti hari ini. Dan oleh karena itu faktor yang membuat KPK itu menjadi ganas harus disingkirkan. Baik melalui undang-undang yang baru gitu ya caranya, maupun dengan menyingkirkan orang-orang yang selama ini memang cukup punya pengaruh besar di KPK. Ya, KPK itu memang punya undang-undang baru yang dari sudut pandang kita setelah kita evaluasi ada tujuan-tujuan pelemahan. Tapi ternyata dia tetap bisa eksis dan bisa difungsikan ketika ada orang-orang yang masih punya keberanian yang besar ya untuk menggunakan alat KPK ini dalam pemberantasan korupsi. Makanya ketika undang-undang baru lahir, ada penangkapan 2 menteri, itu adalah sesuatu yang mengejutkan. Bagi para politisi itu mengejutkan karena mereka asumsikan dengan revisi undang-undang KPK, KPK akan berhenti ya menangkapi mereka-mereka yang menjadi elit politik di negeri ini. Tapi ternyata tidak, dan itu faktornya karena ada Novel dan teman-teman. Nah, karena faktor ini juga sangat menentukan, maka faktor ini juga harus dihilangkan supaya KPK hanya akan fokus dan bermain di wilayah pencegahan korupsi. Nah, inilah rangkaian ya dari berbagai macam ketentuan yang muncul terus-menerus karena ternyata ada skenario-skenario yang tidak mulus yang juga harus dihadapi oleh mereka. Salah satunya ya ketika tim Novel Baswedan, beberapanya itu diangkat kembali sebagai ASN di kepolisian. Saya kira itu adalah pukulan telak dari kebijakan TWK KPK yang asumsi awalnya para pegawai KPK ini tidak akan lagi bisa menjadi ASN, dikeluarkan sepenuhnya dari lingkup sebagai pegawai negara, dan mereka akan menjadi warga biasa, bekerja sebagai orang di swasta, ternyata mereka bisa direkrut kembali. Dan ini ancaman, karena kalau status mereka ASN, mereka akan sangat mudah masuk ke KPK. Ya, pada suatu ketika setelah Firly Bahuri dan pimpinan KPK yang lain itu selesai, dan waktunya kan juga sebentar lagi ya, di 2023 mereka akan selesai, dan ada kesempatan baru bagi Bang Novel dan teman-teman untuk bergabung lagi di KPK, dan ini tentu adalah mengkhawatirkan karena 2023 itu adalah periode menjelang pemilihan umum ya di 2024, yang mana memang permainan uang itu akan menjadi sangat menentukan siapa yang akan memenangkan kandidasi. Dan di sini persoalan-persoalan yang akan muncul biasanya adalah bagaimana penggunaan anggaran negara itu menjadi lebih mudah diselewengkan, berbagai proyek-proyek strategis nasional juga mungkin akan menjadi sasaran ya untuk mengkapitalisasi dan mendapatkan akses sumber daya politik
untuk 2024. Nah, faktor KPK ini akan sangat menentukan sukses atau tidaknya akumulasi ya untuk sumber daya politik itu berjalan baik atau tidak. Dan oleh karena itu ya harus dihabisi. Karena kalau tidak ya akan mengacaukan skenario-skenario yang sudah dibangun. Oke. Ya, mungkin masyarakat ada yang bisa melihat, ada yang enggak. Tapi kalau dari penjelasan Mas Adnan, jadi terlihat gitu ya puzzle-nya. Setelah dikasih ini, ternyata masih bocor, tambah lagi, masih bocor, tambah lagi. Nah, kalau di pemberitaan itu kan alasan dari pembentukan atau pembuatan Perkom ini adalah untuk taat administrasi, bagian dari alih fungsi status kepegawaian KPK yang berangkat dari UU ASN. Apakah kita bisa melihat itu sebagai proses administrasi aja, atau ada hal lain yang perlu kita lihat dari perkom-perkom ini? Ya, ya KPK hari ini kan memang KPK yang berbeda ya. Mereka bisa mengeluarkan kebijakan dengan landasan alasan yang sebenarnya itu mudah sekali dipatahkan argumentasinya. Tapi mereka menggunakan itu sebagai justifikasi. Ini kan sebenarnya juga adalah satu refleksi dari bagaimana mereka kalang kabut ya, melihat ternyata skenario mereka gagal nih setelah TWK gitu. Karena lagi-lagi tadi teman-teman KPK yang dikeluarkan itu bisa jadi ASN juga ternyata ya, tidak hilang sama sekali statusnya. Nah, kalau bicara soal taat administrasi dan lain-lain, kan tidak ada larangan juga bagi para ASN untuk pindah ke tempat lain. Ya, misalnya saya ASN di Kementerian Perhubungan, saya mau pindah melamar ya atau ikut di dalam peralihan ya status saya di ASN di kementerian yang berbeda, itu bukan soal, itu bukan sesuatu yang dilarang juga. Mau pindah dari nasional ke daerah bisa, mau pindah dari daerah ke nasional juga bisa. Nah, larangan itu landasannya apa? Setahu saya, ya, orang itu nggak boleh diangkat sebagai ASN lagi itu kalau dia melanggar hukum dan misalnya melakukan penyalahgunaan jabatan, misalnya seperti korupsi. Nah, ini kan enggak. TWK ini kan juga kontroversial karena sudah dievaluasi juga oleh banyak lembaga dan prosesnya bermasalah. Nah, kalau proses yang bermasalah itu dianggap sebagai kebenaran dan kemudian dijadikan sebagai dasar melegitimasi putusan-putusan berikutnya, maka kita nggak bisa bayangkan bagaimana KPK itu bekerja dalam penegakan hukum. Karena penegakan hukum itu selalu mensyaratkan ya mekanisme-mekanisme, prosedur-prosedur yang proper agar misalnya proses penegakan hukum juga bisa berjalan secara adil, mematuhi berbagai macam mekanisme, ya compliance dengan berbagai macam regulasi yang ada, sehingga penegakan hukum itu tidak menjadi semena-mena. Nah, ini kan yang terjadi juga pada kasus lain ketika kita melihat praktek-praktek pemolisian, praktek-praktek penegakan hukum yang sebenarnya tidak legitimate karena melanggar hukum prosesnya. Nah, ini yang perlu dikoreksi sebenarnya ya dari apa yang terjadi di KPK hari ini. Akan tetapi sepertinya memang tidak ada niat ya untuk mengkoreksi apa yang hari ini terjadi di KPK. Ini kan semuanya dibiarkan, ya dibiarkan berjalan, dibiarkan KPK mengambil keputusan-keputusan yang kontroversial dan akhirnya kemudian banyak menuai kecaman publik. Masyarakat sendiri secara umum kehilangan kepercayaan kepada KPK, padahal ini adalah modalitas dasar dari KPK yang sangat-sangat penting agar pemberantasan korupsi juga bisa berjalan lebih efektif. Jangan lupa salah satu modal penting dari keberhasilan pemberantasan korupsi itu ketika masyarakat percaya pada institusi negara, bahwa mereka sanggup ya, untuk memberantas korupsi. Dan kepercayaan itulah yang sekarang kemudian hilang karena sepak terjang pimpinan KPK yang bermasalah. Oke. Sedikit mengutip tadi ada kata-kata bahwa susah untuk diperbaiki lagi ketika
baik KPK-nya, kemudian karena ada legitimasi lewat peraturan-peraturan gitu, perbuatan-perbuatan yang kayaknya nggak masuk akal ada di KPK tuh jadi seakan legal karena ada peraturannya. Menurut Mas Adnan, apa yang bisa diupayakan? Ya kalau memang KPK-nya nggak punya kemauan untuk memperbaiki, kita sebagai warga, masyarakat, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mungkin mendorong kembali perbaikan, atau memang sudah tidak ada harapan lagi untuk KPK? Ya, ada satu analogi ya yang sangat sederhana sebenarnya untuk menilai KPK hari ini. Kadang-kadang merenovasi rumah itu lebih mahal daripada membangun rumah yang baru. Nah, sepertinya hari ini merenovasi KPK itu ongkosnya jauh lebih mahal. Karena kepercayaan publiknya itu sudah hilang. Dan upaya untuk membangun kepercayaan publik itu tidak mudah. Ya, dia butuh satu effort yang serius, dan dalam kasus KPK itu membutuhkan 15 tahun. Nah, oleh karena itu akan sangat baik ya pilihannya adalah dengan membangun yang baru. Artinya dengan situasi seperti hari ini KPK itu sudah nggak bisa diharapkan. KPK itu ibaratnya adalah barang yang harus dibuang, ya, diganti, ya, diubah, dan kemudian dibangun kembali sesuatunya dengan hal-hal yang baru sehingga publik memiliki kepercayaan yang besar kepada lembaga yang akan lahir ini jika kemudian negara punya kemauan juga. Ya, kalau kita merujuk kepada kehadiran KPK sejak 2003, ini kan juga berangkat dari momentum politik transisi pada saat itu ketika isu korupsi merupakan sebuah isu yang sangat-sangat dianggap serius oleh masyarakat luas dan tekanan dari masyarakat kepada pemerintah juga sangat besar. Nah, hari ini kita nggak punya momentum politik seperti itu. Jadi, kalaupun kemudian negara mempertahankan KPK, maka ya KPK akan hanya menjadi bulan-bulanan. Dan ini merugikan upaya pemberantasan korupsi, merugikan Indonesia sebagai bangsa yang semestinya ya sudah bisa belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalunya dalam menangani korupsi. Di situ ada keberhasilan, ada kegagalan, dan semestinya kita punya lompatan-lompatan besar. Mustahil sebuah negara itu hanya berjaya kalau ekonominya saja yang dipikirkan, ya, tanpa dibangun tata kelola yang baik agar alokasi sumber daya publik itu bisa dimaksimalkan dan diefektifkan. Di situ kemudian orang, kelompok manapun, private sector, dan lain-lain bisa berkompetisi secara sehat, secara terbuka, ya, untuk bisa mendapatkan dan mengakses sumber daya publik. Hari ini kita tidak melihat itu. Dan oleh karena itu jangan bermimpi Indonesia akan menjadi negara yang maju, negara yang dikdaya, karena kita melihat Singapura, melihat Hong Kong, melihat Korea Selatan, mereka semua maju diiringi dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi yang serius. Bukan hanya diiringi dengan gimmick-gimmick politik yang ramai, yang viral, akan tetapi kemudian itu tidak memberikan pengaruh ya sama sekali terhadap pembangunan karakter bangsa kita. Oke. Kalau menyambung sedikit pertanyaan yang tadi, lalu apa yang bisa dilakukan, dorongan seperti apa? Kalau tadi kan ya sudah sebaiknya kita bangun ulang aja gitu. Tapi masyarakat nih bisa melakukan dorongan lewat apa untuk bisa memperbaiki atau membangun ulang kembali KPK? Ya, hari ini memang telinga pemerintah ya yang berkuasa itu kan relatif tebal ya. Artinya kritik publik itu sulit untuk didengar ya. Mereka hanya mau mendengar hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat kita semua terlena gitu bahwa kita itu sebenarnya berjalan di arah yang agak keliru. Nah, oleh karena itu memang satu-satunya yang bisa dilakukan hari ini ya kita terus menjadikan masalah ini sebagai suara yang yang penting untuk disampaikan. Kita bisa menggunakan channel-channel yang kita miliki sebagai individu untuk menyuarakan concern kita, perhatian kita,
Dan jangan lupa bahwa pemerintahan hari ini kan juga tetap akan berganti ya. Kita akan ketemu lagi dengan pemerintahan baru pada tahun 2024. Oleh karena itu, supaya kita juga bisa punya harapan baru, ya kita harus juga kemudian mengawal wacana misalnya 3 periode yang akan yang sekarang ini sedang ramai. Kita tentu tidak berharap selain pemberantasan korupsinya amburadul, kemudian demokrasinya juga dibajak ya oleh wacana-wacana yang sebenarnya punya kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik tertentu di dalamnya. Nah, ini adalah hal yang juga penting untuk kita lihat bersama, kita kawal bersama. Kalau 2024 jadi pemilihan, berarti kita akan dapat pemerintahan baru yang absah, yang legal gitu ya. Ini bukan dalam pengertian bahwa kita ingin mengganti pemerintah di tengah jalan, ya, karena ada prosedurnya di 2024. Tapi ketika wacana 3 periode itu terus membesar, kemudian dilegitimasi lewat amandemen Undang-Undang Dasar 45, ya berarti ya harapan kita untuk mendapatkan pemerintahan baru yang mungkin jauh lebih punya concern terhadap pemberantasan korupsi dan perbaikan di berbagai sektor ini akan kita tunda dulu ya sampai kemudian ada pemerintahan baru berganti gitu. Jadi saya kira jangan sampai kemudian ini terrealisasi, jangan sampai kemudian wacana 3 periode itu terwujud, karena demokrasi harus kita selamatkan, karena pemberantasan korupsi juga harus kita selamatkan. Oke, iya, makasih Mas Adnan untuk obrolannya pagi hari ini. Sedikit mereview tadi poin terakhir adalah menjadikan masalah ini terus ada dalam artian kita terus menyuarakan sampai perbaikan itu benar-benar ada. Kalau memang berat, ya memang anggap aja ini perang, karena toh yang kita lawan juga menggunakan strategi perang gitu untuk memenangkan apa yang mereka inginkan. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Terus aku nggak bosan-bosan untuk bilang bahwa bergerak di bidang anti korupsi itu nggak harus jadi aktivis, nggak harus jadi pegawai KPK, nggak harus jadi aparat penegak hukum. Siapapun kita bisa punya peran dan bisa ambil inisiatif di dalam gerakan ini. Untuk teman-teman yang mau belajar lebih lanjut soal gerakan anti korupsi, kemudian soal pengawasan terhadap lembaga pemerintahan dan lainnya, bisa kunjungi www.antikorupsi.org. Juga dengarkan episode-episode lainnya, sudah ada sekitar 14 episode sebelumnya ada di podcast Di Atas Meja by ICW juga. Mungkin untuk lebih lengkapnya soal politik bumi hangus ini bisa baca tajuk rencananya di website ICW, antikorupsi.org. Sekali lagi makasih Mas Adnan untuk diskusinya. Aku tutup, aku dan Mas Adnan pamit. Sampai ketemu di episode berikutnya podcast Di Atas Meja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.